Hai teman-teman semuanya, sebelum masuk ke pembahasan materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu nih, apa sih pergerakan nasional itu? Simak video ini yuk! Sebelum abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia masih dilakukan bersifat lokal atau kedaerahan, secara fisik dengan menggunakan senjata tradisional dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik. Namun, perlawanan seperti itu selalu gagal dan dapat diberantas oleh penjajah. Banyak pejuang-pejuang yang tewas dalam peperangan tersebut. Dan akhirnya, masa perjuangan fisik berakhir. Kemudian beralih ke masa perjuangan melalui organisasi modern. Ini bertujuan untuk memperbaiki hajat hidup bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan pada akhir abad ke-20, para pejuang Indonesia mencoba membuat strategi baru dalam perlawanannya melawan penjajah, melawan kolonial untuk meraih kemerdekaan. Strategi yang dipakai pada zaman tersebut tidak memakai senjata dan berperang, tetapi dengan mendirikan organisasi-organisasi yang modern untuk berlawanan, sehingga pada zaman tersebut dikenal dengan pergerakan nasional. Dari video tersebut dapat kita ketahui bahwa pergerakan nasional adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk mencapai kemerdekaan, keadilan, dan juga kesejahteraan. Menurut Sartono Kartodirjo, pergerakan nasional adalah suatu proses sosial dan politik yang melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki kesadaran nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan dan juga hak-hak rakyat. Siapa sih Sartono Kartodirjo? Beliau adalah sejarawan Indonesia yang berkontribusi besar dalam studi pergerakan nasional dengan pendekatan multidisipliner, menggabungkan sejarah dengan sosiologi, antropologi, dan juga ekonomi. Ia menulis berbagai karya penting, seperti Pengantar Sejarah Indonesia Baru, yang menjelaskan pergerakan nasional tidak hanya dari aspek politik, tetapi juga sosial dan budaya. Yang kedua, menurut Muhammad Yamin. Menurutnya, pergerakan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia yang secara sadar dan terorganisir bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan dari penjajah. Siapa sih Yamin itu? Yamin adalah tokoh pergerakan nasional yang berperan dalam memajukan nasionalisme Indonesia melalui politik, sastra, dan juga sejarah. Nah, ia merupakan pelopor Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menegaskan persatuan bangsa dalam satu tanah air, satu bangsa, dan juga satu bahasa. Sebagai anggota BPUPKI, ia turut merumuskan dasar negara yang kemudian berkembang menjadi Pancasila. Yamin juga aktif dalam organisasi seperti Jong Sumatera Nenbon dan Perhimpunan Indonesia, serta menulis banyak buku sejarah untuk membangkitkan kesadaran nasional. Setelah kemerdekaan, ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan, serta Menteri Kehakiman, berkontribusi dalam pengembangan hukum dan juga pelestarian budaya di Indonesia. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Menurutnya, pergerakan nasional adalah bentuk perjuangan rakyat yang lebih modern dengan strategi politik, pendidikan, dan organisasi sebagai alat utama untuk mencapai kemerdekaan. Soekarno adalah pemimpin pergerakan nasional yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan juga menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Ia mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927 untuk mendorong perlawanan politik terhadap kolonialisme. Soekarno juga aktif dalam menyebarkan semangat nasionalisme melalui pidato dan juga tulisan-tulisannya. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, ia memimpin Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan politik dan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pergerakan Nasional Indonesia merujuk pada periode antara awal abad ke-20 hingga proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, di mana berbagai organisasi dan tokoh berjuang melawan penjajahan Belanda untuk mencapai kemerdekaan. Gerakan ini berkembang seiring dengan munculnya kesadaran nasional dan juga perjuangan politik, sosial, serta pendidikan. Ada dua faktor pendorong pada pergerakan nasional, yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Selanjutnya adalah faktor pendukung pergerakan nasional. Yang pertama adalah faktor internal. Yang pertama yaitu penderitaan rakyat akibat penjajahan.
Penjajahan membawa penderitaan yang mendalam bagi rakyat, termasuk eksploitasi sumber daya alam, perampasan tanah, dan juga pelanggaran hak asasi manusia. Rakyat seringkali mengalami kekerasan dan penindasan yang merusak struktur sosial dan juga menyebabkan konflik antar kelompok. Dampak ini tidak hanya mengurangi kualitas hidup, tetapi juga melemahkan semangat kolektif untuk melawan penjajahan. Lalu yang kedua adalah pengaruh pendidikan yang melahirkan kaum terpelajar. Di tengah penderitaan tersebut, pendidikan muncul sebagai alat yang krusial dalam melahirkan kaum terpelajar yang sadar akan hak-hak dan juga identitas nasional mereka. Kaum intelektual ini, melalui pemikiran kritis dan jaringan sosial yang dibangun, berperan penting dalam mobilisasi massa untuk perjuangan kemerdekaan. Mereka menjadi penggerak ide-ide nasionalisme, mendokumentasikan realitas sosial, dan menyebarkan semangat perlawanan di kalangan rakyat sehingga mendorong kesadaran kolektif untuk mencapai kebebasan. Lalu yang ketiga adalah munculnya kesadaran nasional di kalangan intelektual. Munculnya kesadaran nasional di kalangan intelektual biasanya dipicu oleh pendidikan yang mengajarkan sejarah, hak asasi manusia, dan juga ideologi nasionalisme. Kaum terpelajar mulai mempertanyakan penjajahan dan kondisi sosial yang dipengaruhi oleh pemikir luar negeri. Mereka menyebarkan ide-ide nasionalisme melalui tulisan dan juga organisasi, membangkitkan semangat kolektif rakyat untuk berjuang demi kemerdekaan dan juga keadilan sosial. Yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama yaitu pengaruh kebangkitan nasionalisme di berbagai negara seperti India, Turki, dan Tiongkok. Kebangkitan nasionalisme di berbagai negara membawa dampak signifikan seperti di India, Turki, dan juga Tiongkok. Di India, penindasan kolonial Inggris memicu gerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh tokoh seperti Mahatma Gandhi yang menggunakan metode non-kekerasan dan akhirnya mencapai kemerdekaan pada tahun 1947. Di Turki, ada Mustafa Kemal Atatürk yang memimpin gerakan untuk menggulingkan Kekaisaran Ottoman pasca Perang Dunia I dan mendirikan Republik Turki pada tahun 1923 dengan reformasi modernisasi yang menekankan identitas nasional. Sementara itu, di Tiongkok, gerakan 4 Mei pada 1919 menekankan modernisasi dan nasionalisme sebagai reaksi terhadap dominasi asing yang berujung pada pembentukan Partai Komunis dan Revolusi Tiongkok pada tahun 1949. Kebangkitan ini secara keseluruhan memperkuat identitas nasional dan mendorong untuk perjuangan untuk kemerdekaan dan juga modernisasi. Lalu selanjutnya ada dampak dari kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 yang membuktikan bahwa bangsa Asia bisa mengalahkan bangsa Eropa. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 membuktikan bahwa bangsa Asia dapat mengalahkan bangsa Eropa, menginspirasi gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa modernisasi Jepang mampu menghasilkan kekuatan setara dengan Barat, mendorong koloni lain untuk berjuang demi kemerdekaan dan memperkuat keyakinan akan kemampuan bangsa Asia untuk meraih kemandirian. Lalu ada munculnya paham-paham seperti liberalisme, sosialisme, dan juga nasionalisme. Munculnya paham-paham seperti liberalisme, nasionalisme, dan juga sosialisme ini muncul pada tahun abad 19 yang dipicu oleh perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang signifikan akibat revolusi industri dan juga penindasan politik. Liberalisme menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang berdasarkan pada persetujuan rakyat menjadi respon terhadap monarki, absolut, dan juga penindasan. Sedangkan nasionalisme muncul sebagai reaksi terhadap kolonialisme dan penyeragaman budaya, mendorong identitas kolektif dan perjuangan untuk kemerdekaan. Sementara itu, sosialisme berkembang sebagai kritik terhadap kapitalisme dan ketidakadilan sosial, menyerukan redistribusi kekayaan dan kesetaraan ekonomi, serta memperjuangkan hak pekerja. Ketiga paham ini saling mempengaruhi dan membentuk dinamika politik serta sosial dunia modern. Nasional 1. Periode awal dari 1908 sampai 1920 ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 yang dipelopori oleh Dr. Wahidi Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Organisasi ini lebih berfokus pada pendidikan dan kebudayaan dan bukan pada politik. 2. Periode radikal 1920 sampai 1930. Munculnya organisasi yang lebih berani menentang Belanda seperti Serikat Islam atau SI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan Perhimpunan Indonesia atau PI. Lahirnya Partai Nasional Indonesia.
atau PNI pada 1927 oleh Soekarno yang mengusung pemahaman nasionalisme dan politik perlawanan terhadap Belanda. 3. Periode moderat tahun 1930 sampai 1942. Belanda menindak tegas organisasi pergerakan, sehingga strategi perjuangan berubah menjadi kerja sama dan pergerakan di bawah tanah. Munculnya GAPI atau Gabungan Politik Indonesia yang menuntut Parlemen Indonesia. 4. Masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Jepang memberi sedikit ruang bagi pemuda Indonesia untuk berorganisasi, tetapi tetap mengawasi Indonesia. Soekarno dan Hatta memanfaatkan situasi ini untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di antaranya yang pertama ada perlawanan rakyat terhadap penjajah sebelum abad ke-20. Sebelum abad ke-20, berbagai perlawanan rakyat Indonesia berlangsung dengan heroik melawan penjajahan Belanda dan kekuatan kolonial lainnya. Antara lain, ada Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah yang berjuang melawan Belanda. Diponegoro memimpin perlawanan rakyat terhadap kebijakan Belanda yang semakin menindas, seperti monopoli perdagangan dan pengambil alihan tanah. Perang ini berlangsung selama 5 tahun dan menjadi salah satu perang terbesar dalam sejarah Indonesia, yang mengorbankan ribuan nyawa. Perang Diponegoro berakhir dengan penangkapan Diponegoro, namun perjuangannya tetap dikenang sebagai simbol perlawanan. Selanjutnya, ada perlawanan Patimura yang terjadi pada tahun 1817. Kapitan Patimura yang berasal dari Maluku memimpin rakyat Maluku dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Perlawanan ini terjadi pada tahun 1817 ketika Belanda mencoba menguasai kembali Maluku setelah kekalahan mereka sebelumnya. Patimura bersama para pejuang lainnya berhasil merebut benteng Belanda di Saparua, namun akhirnya ditangkap dan dihukum mati. Meskipun demikian, perjuangannya tetap dikenang sebagai simbol keberanian dan semangat juang rakyat Maluku. Selanjutnya, ada Perang Aceh yang terjadi pada tahun 1873 sampai 1912. Perang ini merupakan salah satu perlawanan paling lama dan paling sengit yang dihadapi oleh Belanda di Indonesia. Perang Aceh dimulai pada tahun 1873 ketika Belanda berusaha menaklukkan Aceh yang kaya akan rempah-rempah. Meskipun Belanda menggunakan pasukan yang sangat besar, rakyat Aceh yang dipimpin oleh pemimpin seperti Tuku Umar dan Cut Nyak bertahan keras dan tidak mau tunduk. Perang ini berlangsung lebih dari 30 tahun, hingga pada tahun 1912 dan dikenal sebagai simbol keberanian dan perlawanan terhadap imperialisme kolonial. Yang kedua, masa pergerakan nasional terjadi pada tahun 1908 sampai 1942. Pada awal abad ke-20, perjuangan melawan penjajah Indonesia beralih dari perlawanan fisik menjadi gerakan terorganisir melalui organisasi sosial, politik, dan pendidikan. Gerakan ini berfokus pada membangun kesadaran nasional dan memperjuangkan kemerdekaan. Budi Utomo adalah organisasi pertama yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan para pemimpin lainnya, yang bertujuan untuk memperbaiki pendidikan dan budaya masyarakat Indonesia. Budi Utomo menandai kebangkitan nasional Indonesia, berfokus pada pemajuan pendidikan dan peningkatan kesadaran akan pentingnya nasionalisme. Meskipun pada awalnya fokusnya terbatas pada aspek kebudayaan, Budi Utomo kemudian menjadi pelopor bagi organisasi-organisasi lainnya yang lebih radikal. Selanjutnya, Serikat Islam pada tahun 1911. Serikat Islam dimulai sebagai organisasi ekonomi untuk melindungi pedagang pribumi dari tekanan perdagangan yang didominasi oleh Belanda dan Tionghoa. Namun, seiring waktu, Serikat Islam berkembang menjadi gerakan politik yang memperjuangkan hak-hak pribumi dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini menjadi salah satu kekuatan besar dalam memobilisasi rakyat untuk melawan penjajahan Belanda dan melahirkan banyak pemimpin pergerakan nasional. Selanjutnya, Indische Partij pada tahun 1912. Indische Partij yang dipimpin oleh orang-orang seperti Dr. TMS Ratu merupakan partai politik pertama yang secara terbuka menyerukan kemerdekaan Indonesia dari Belanda.
Partai ini mengusung gagasan bahwa orang Indonesia tanpa memandang etnis atau agama harus bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Meskipun partai ini dibubarkan oleh Belanda, ia tetap menjadi landasan bagi munculnya organisasi-organisasi nasionalis yang lebih besar. Selanjutnya, Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sumpah Pemuda merupakan ikrar yang diucapkan para Kongres Pemuda II di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Dalam sumpah ini, pemuda Indonesia menyatakan satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia, satu bangsa, bangsa Indonesia, dan satu bahasa, bahasa Indonesia. Sumpah ini menjadi tonggak penting dalam perjuangan untuk kemerdekaan karena menunjukkan bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan budaya bersatu untuk tujuan yang sama, yaitu meraih kemerdekaan dari penjajahan. Sumpah Pemuda menjadi simbol persatuan dan identitas nasional Indonesia yang terus diwariskan hingga saat ini. Melalui serangkaian perlawanan ini, baik yang bersifat fisik maupun organisasi, perjuangan bangsa Indonesia semakin terarah dan terorganisir menuju kemerdekaan pada tahun 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 saat Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dari penjajahan. Proklamasi ini dibacakan di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta setelah melalui berbagai peristiwa penting termasuk peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Setelah proklamasi, Indonesia masih harus menghadapi perlawanan dari Belanda yang ingin kembali berkuasa. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilakukan melalui perlawanan fisik dan diplomasi. Adapun bentuk perlawanan fisik yang dilakukan diantaranya adalah yang pertama, terjadinya pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945 di mana rakyat dan pejuang Indonesia melawan sekutu dan nica Belanda. Yang kedua, terjadinya Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946 di mana pejuang membumi hanguskan Bandung agar tidak dikuasai Belanda. Dan yang ketiga, adanya agresi militer Belanda I pada tahun 1947 yang dimana Belanda melancarkan serangan ke wilayah Republik Indonesia dan menduduki beberapa daerah. Dan yang keempat, agresi militer Belanda yang kedua pada tahun 1948. Belanda menangkap Soekarno dan Hatta serta menduduki Yogyakarta. Dan yang terakhir terjadi pada tahun 1949 yaitu serangan umum. TNI merebut kembali Yogyakarta dalam waktu 6 jam untuk menunjukkan eksistensi Republik Indonesia. Dan bentuk perjuangan diplomasi yang dilakukan yaitu yang pertama, Perundingan Linggarjati pada tahun 1946, di mana Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, terjadinya Perjanjian Renville pada tahun 1948. RI harus mundur dari daerah-daerah yang dikuasai Belanda. Dan yang ketiga, Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Perjuangan ini menunjukkan semangat pantang menyerah rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Dilanjutkan pada tahun 1950 sampai 1959, yaitu masa demokrasi parlementer. Masa ini ditandai dengan sistem pemerintahan parlementer di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri, sementara Presiden hanya sebagai kepala negara. Ada beberapa ciri utama dalam pemerintahan ini, yaitu seringnya pergantian kabinet yang terjadi pada 9 tahun dan terjadi sebanyak 7 kali yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Lalu, terjadinya konflik ideologi antara kelompok nasionalis Islam dan komunis. Dan juga terjadi pemberontakan daerah seperti DITII dan PRI atau Permesta karena kondisi tidak stabil. Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret
presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan sistem parlementer dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Untuk masa demokrasi terpimpin yang dimulai pada tahun 1959 sampai dengan 1966, dalam sistem ini Soekarno memiliki kekuasaan besar sebagai pemimpin tertinggi negara. Adapun ciri utamanya yaitu dominasi Presiden Soekarno dengan konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Lalu adanya konflik politik yang meningkat terutama antara TNI dan PKI. Dan pada tahun 1963 terjadinya konfrontasi dengan Malaysia dan ketegangan dengan negara barat. Puncaknya pada pemerintahan ini adalah terjadinya G30 SPKI pada tahun 1965 yang menyebabkan jatuhnya Soekarno dan beralihnya kekuasaan ke Soeharto yang menandai awal dari Orde Baru. Sedangkan sekitar tahun 1998, Indonesia sudah memasuki masa reformasi. Masa reformasi ini dimulai setelah jatuhnya Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Setelah 32 tahun memimpin di era Orde Baru, reformasi dipicu oleh krisis ekonomi, korupsi, kolusi, nepotisme, serta tuntutan demokratisasi oleh rakyat. Ciri utama masa reformasi adalah adanya demokratisasi atau pemilu yang lebih bebas dan transparan. Yang kedua, desentralisasi atau otonomi daerah yang diperkuat. Dan untuk selanjutnya adanya penegakan HAM, yaitu pembentukan Komnas HAM dan reformasi hukum. Dan selanjutnya cirinya kebebasan pers, yaitu media lebih bebas dalam memberitakan isu nasional. Dan masuk ke era modern, yaitu dari tahun 2000-an, era ini ditandai dengan perkembangan teknologi, ekonomi, dan politik yang lebih maju. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, digitalisasi, serta tantangan global seperti perubahan iklim dan geopolitik internasional. Pemerintahan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program pembangunan dan inovasi teknologi. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pergerakan nasional adalah upaya rakyat untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan, berlangsung dari awal abad ke-20 hingga proklamasi pada 17 Agustus 1945, melalui organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan lain sebagainya, serta banyak peranan tokoh-tokoh penting di dalamnya. Perjuangan ini dipengaruhi oleh peristiwa global dan bertujuan membangun identitas bangsa. Puncaknya adalah proklamasi kemerdekaan yang menandai lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.